Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Bazar Ramadan yang diadakan oleh Masjid Raden Patah UB menjadi media bagi mahasiswa vokasi untuk terjun langsung berwirausaha. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Vokasi dengan mengambil salah satu stand di Masjid Raden Patah. Denisa, salah satu mahasiswa vokasi, mengaku senang dapat mengisi stand karena sejak pembukaan stand mereka ramai dikunjungi oleh mahasiswa yang menukarkan voucher dengan membeli produk makanan untuk berpuasa. Bazar Ramadan Masjid Raden Patah yang berlangsung sejak tanggal 28 Maret selama 10 hari menjadi salah satu media bagi mahasiswa UB untuk belajar langsung berwirausaha seperti yang dilakukan oleh mahasiswa vokasi UB. Para mahasiswa ini ikut membuka stand dengan menjual aneka makanan dan minuman bagi pengunjung yang mencari makanan untuk berbuka. Keterlibatan mereka merupakan salah satu cara untuk praktek langsung kegiatan wirausaha. Dari mulai pembukaannya tadi sudah cukup ramai ya, banyak sambutan dari semua mahasiswa, baik itu internal UB maupun dari eksternal UB juga. Setelah banyak juga masyarakat yang langsung bergabung ke sini karena di sini juga bazarnya sangat ramai dan banyak sekali snack ataupun minuman makanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang nanti hadir di sini. Dan juga di sini juga ada kuponnya kan, jadi banyak yang tertarik juga untuk hadir di sini. Dan yang terakhir, harapan kakak, masyarakat UB dan juga masyarakat yang ada di Malang itu untuk bazar ini seperti apa? Oke, untuk harapannya semoga nanti bazarnya di sini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan dan juga seluruh mahasiswa maupun di luar mahasiswa juga, dan juga bisa meningkatkan dengan perekonomian dari setiap bazar juga, karena di sini kan dari UMKM juga, dari semua pembisnis yang ada di sini. Dan mau promosi juga ya, di sini ada stand nomor 17, jangan lupa untuk berkunjung juga di standnya Himpunan Keuangan dan Perbankan di Vokasi UB. Oke. Panitia menyediakan 25 stand yang diisi oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan juga pelaku UMKM di sekitar kampus. Bazar tersebut dibuka setiap sore hingga malam hari selepas sholat tarawih. Aktivitas seni dan budaya menjadi salah satu kegiatan di Kampus Nasional Pingtung University of Science and Technology yang diikuti oleh dosen FTPUB Endrika Widyastuti. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk hiburan di sela padatnya kegiatan kuliah. Dalam kegiatan tersebut, Endrika mengaku mengikuti lomba menggambar dan menyanyi Mandarin bersama mahasiswa dari negara lain. Dalam lomba menggambar tersebut, Endrika berhasil meraih juara dan hasil lukisannya menjadi desain kartu pos di Taiwan. Dosen UB yang sedang menempuh studi di luar negeri tidak hanya berkutat pada kegiatan riset dan kuliah, namun juga seni budaya, seperti yang dialami oleh Endrika Widyastuti saat menempuh program doktor di kampus NPUST Taiwan. Dalam kegiatan tersebut, pihak kampus mengadakan lomba menggambar dan menyanyi lagu Mandarin yang diikuti olehnya bersama dengan mahasiswa dari negara lain. Kegiatan ini merupakan bentuk kreativitas sebagai penghibur dari padatnya aktivitas perkuliahan. Saya beberapa kali pernah menjuarai drawing competition yang ada dilaksanakan di NPUST sendiri di school, dan waktu itu berkesempatan juga diwawancarai oleh TV, beberapa stasiun TV di lokal Taiwan, yang mana drawing competition itu sebenarnya merupakan ajang untuk student di sana dan staff maupun dosen untuk berkreasi, untuk melepaskan stres, healing ya, dalam bentuk membuat lukisan. Dan alhamdulillah waktu itu mendapatkan juara, dan kebetulan juga dibuat sebagai salah satu kartu pos untuk lukisan saya. Nah, selain itu juga sempat menang Mandarin Contest Singing Competition, yang mana waktu itu saya bersama teman saya dari Thailand menyanyikan lagu Mandarin secara grup atau kelompok.
Kegiatan ini menjadi kenangan tersendiri karena selain sebagai ajang melepas lelah, juga sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya setempat. Rabu 29 Maret 2023 malam, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Federasi sepak bola paling tinggi di dunia mengumumkan di laman official mereka bahwa Indonesia dibatalkan menjadi penyelenggara tuan rumah Piala Dunia U20. Keputusan ini menyusul pertemuan yang telah dilakukan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tidak lama setelah pernyataan resmi Presiden Indonesia Joko Widodo terkait polemik penolakan berbagai pihak atas kehadiran tim Israel di Piala Dunia U20, Ketua PSSI Erick Thohir langsung terbang menuju Qatar untuk bertemu dengan FIFA. Rabu malam, FIFA memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dalam media rilis FIFA menyebutkan tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen yang tidak akan berubah. Potensi sanksi untuk PSSI juga akan diputuskan di kemudian hari. FIFA juga berkomitmen untuk aktif mendampingi PSSI dalam proses transformasi sepak bola Indonesia, menyusul tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 silam. Saat malam saya sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Tentu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mohon doa kepada kami semua yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan saya harapkan ada doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang seharusnya dilaksanakan Mei mendatang membawa kesedihan yang mendalam bagi rakyat Indonesia pecinta sepak bola. Para pemain di timnas U20 juga menyesali keputusan FIFA. Hoki Caraka, salah satu punggawa timnas, mengungkapkan kesedihannya. Oke, komentar terkait hasil akhirnya timnas Indonesia dihapus jadi tuan rumah World Cup. Tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu, kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah dengan kita para pemain. Jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Bukan cuma pemain menurutku, jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu ke depannya kita dapat apa dari FIFA. Untuk harapan kamu ke depan seperti apa? Ya, harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi. Menulis buku tidak hanya sebagai bentuk publikasi ilmiah, namun bagi dosen FISIP UB, Dr. Mondri, juga sebagai penanaman modal akhirat. Melalui buku terbarunya Media dan Bencana, Mondri ingin mengajak masyarakat, terutama media massa, untuk berinvestasi edukasi mengenai kewaspadaan bencana. Melalui buku tersebut, Mondri berharap dapat menjahit salah satu sumbangsinya untuk ikut menyelamatkan Indonesia dari berbagai bencana alam dengan edukasi melalui media. Hal inilah yang diharapkan menjadi salah satu amal kebaikan Mondri bagi masyarakat. Menulis buku tidak hanya menjadi momentum untuk publikasi ilmiah, namun juga sebagai momen menanam kebaikan di akhirat. Melalui pengalaman panjang di media cetak, Mondri menulis mengenai pentingnya media melakukan edukasi tentang bencana di Indonesia. Dalam pandangan Mondri, saat ini porsi pemberitaan media untuk kebencanaan masih kurang dan tidak sebanding dengan manfaat media jika terlibat aktif dalam misi edukasi tersebut. Coba menulis buku
dengan satu harapan, ini menjadi PMA buat saya. Penanaman modal akhirat ya, jadi bukan penanaman modal asing begitu. Saya berharap para pembaca buku tergerak hatinya untuk sama-sama berbuat demi umat manusia hari ini dan yang akan datang. Contoh sederhana, semua kita pernah makan buah. Seandainya biji buah itu kita tanam satu saja per orang per tahun, penduduk Indonesia ada 176 juta. Artinya ada 176 juta pohon yang akan tumbuh. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pendidikan dalam tanda petik yang bisa dilaksanakan oleh media massa di seluruh Indonesia. Mondri mengibaratkan hal tersebut dengan menanam satu biji pohon bagi setiap warga Indonesia, maka akan menghasilkan ratusan juta pohon yang mampu mencegah kerusakan alam di Indonesia. Perintah puasa ditujukan kepada orang yang beriman, bukan untuk semua manusia, sehingga orang yang menjalankan puasa merupakan orang yang memiliki peringkat tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh ulama Kota Malang sekaligus Rois Syuriah PCNU Kota Malang, Kiai Haji Muhammad Hamzawi di Masjid Raden Patah Ube. Menurut Hamzawi, perintah puasa ditujukan kepada orang yang beriman agar mereka mencapai derajat takwa. Dalam pandangan Hamzawi, orang yang menjalankan puasa merupakan orang pilihan dan memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa karena tidak ditunjukkan untuk semua manusia. Berdasarkan dalil yang ada, perintah puasa ditujukan kepada orang yang beriman yang akan mencapai derajat takwa. Dengan dalil tersebut, maka orang yang menjalankan puasa merupakan orang pilihan yang memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan lainnya. Ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa karena tidak terlihat dan terucap seperti rukun Islam lainnya, seperti syahadat, sholat, zakat, dan haji. Dengan keistimewaan tersebut, maka ibadah puasa mendapat tempat tersendiri di sisi Allah yang akan memberikan balasan secara langsung terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah puasa. Oleh karena itu tidak heran ya ini puasa itu yang disuruh oleh yang untuk puasa itu tidak sembarang orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang sering diucapkan oleh penceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang takwa. Ini awalnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Bukan semua orang yang disuruh puasa itu, tapi manusia yang punya peringkat yang lebih dari manusia, makhluk manusia biasa, kemudian orang-orang yang beriman. Luar biasa. Jadi kita itu yang kalau mau puasa itu nilai kita, grade kita sudah di atas, tidak sembarang manusia. Hamzawi berharap masyarakat dapat memanfaatkan ibadah puasa secara maksimal dengan memperbanyak kegiatan ibadah.
Semarak Ramadan tidak hanya berada di masjid dalam kampus, namun juga terasa di masjid yang berada di sekitar kampus. Salah satunya Masjid Muhajirin yang terletak di samping kampus ITN. Masjid yang menjadi rujukan bagi mahasiswa dari berbagai kampus ini mengadakan berbagai kegiatan Ramadan sejak subuh hingga malam. Doni, pengurus Masjid Muhajirin, mengatakan masjid memiliki program harian yang dimulai dari waktu subuh dengan ceramah sesuai sholat hingga tadarus yang selesai 10 malam. Masjid Muhajirin merupakan salah satu masjid yang berada dekat kampus UB, UM, ITN, UM, dan UIN, sehingga setiap harinya banyak dikunjungi oleh mahasiswa. Selama bulan Ramadan, Masjid Muhajirin memiliki kegiatan beragam yang diperuntukkan bagi pengunjung. Kegiatan Ramadan Masjid Muhajirin terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan harian meliputi ceramah agama, sholat berjamaah, kajian sore, sholat taraweh, dan tadarus Al-Quran. Pihak masjid menghadirkan narasumber dosen dari berbagai kampus yang ada di sekitar masjid. Biasanya kita maksimal di jam 10 untuk tidak mengganggu penduduk yang ada di sekitar. Kita juga menjaga toleransi, seperti itulah. Ya, itu saja sih, Pak. Nah, di sini kan saya beberapa kali sholat di sini terlihat di sini kan lebih banyak mahasiswa ya. Iya. Nah, kalau dari pihak mahasiswa sendiri, bagaimana kiat merancang program untuk mahasiswa selama Ramadan? Untuk mahasiswa sendiri kita dari segi tadi ya penceramah, kita menyediakan topik-topik yang seputar anak-anak muda supaya mereka tertarik dan termotivasi untuk kedepannya lebih baik, seperti itu. Dan kita untuk ketika pembagian takjil. Selain itu, terdapat kegiatan bulanan seperti santunan, donor darah, pengumpulan zakat, hingga sholat Idul Fitri. Menikmati buka bersama keluarga akhir pekan dapat dilakukan di luar rumah. Saat ini, banyak tempat menyediakan menu buka bersama dengan berbagai variasi harga dan menu. Salah satu tempat yang menyediakan buka bersama adalah The 101 Malang OJ Hotel yang berlokasi di pusat kota. Malang OJ menyediakan tempat buka bersama di ski roof lantai 12 dengan pemandangan kota Malang yang terlihat dari atas gedung. Selain itu, pihak hotel juga menyajikan banyak menu tradisional dan Maroko setiap harinya. Buka bersama di luar rumah pada akhir pekan dapat menjadi pilihan bagi keluarga untuk menikmati suasana Sabtu Minggu. Salah satunya di Hotel The 101 Malang OJ yang menyediakan paket buka puasa dari ketinggian lantai 12 gedung hotel. Tersedia ruangan indoor dan outdoor yang menyajikan pemandangan malam hari kota Malang dari ketinggian. Suasana ini menjadi pemandangan yang berbeda sambil makan bersama keluarga. Oke, untuk kali ini sih memang kita ada di totalnya semua ada sebenarnya traditional food ya. Traditional food memang benar-benar di Indonesian food. Nah, untuk kali ini kita mengunggulkan seperti biasanya sih memang adalah nasi biryani dan juga ada beef tenderloin juga. Nah, selain itu ada banyak juga untuk masakan-masakan tradisional juga ada di sini. Kayak mungkin seblak, mungkin rawon, soto dan lain-lain juga semuanya ada di sini. Udah nyoba kan? Berbagai varian menu Maroko dan tradisional tersaji setiap harinya selama bulan Ramadan. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman mulai dari takjil, makanan ringan, hingga menu utama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.